Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Waspada pemalakan seorang warga kota Bandung dipukuli dan dirampas ponselnya oleh sejumlah orang yang mengaku anggota Intel kepolisian. Warga korban gempa Cianjur berunjuk rasa meminta kepastian pencairan bantuan dana stimulus dari pemerintah. Seorang mahasiswi di Cianjur tewas ditabrak mobil di belakang iring-iringan anggota polisi. Ratusan warga korban gempa Cianjur berunjuk rasa menuntut kepastian pencairan dana stimulan bagi penyintas gempa yang rumahnya mengalami kerusakan. Dialog dengan jajaran Pemkab Cianjur berakhir buntu karena ketidakhadiran Bupati. Suasana dialog antara warga korban gempa Cianjur yang berunjuk rasa di pendopo Pemkab Cianjur dengan perwakilan BNPB, Damdim 0608 Cianjur dan Kapolres Cianjur Rabu lalu manas hingga warga meninggalkan dialog. Warga tak puas karena Bupati Cianjur Herman Suherman tidak hadir dalam dialog. Warga menuntut transparansi penyaluran dana stimulan untuk korban gempa Cianjur yang rumahnya mengalami kerusakan. Sebab hingga saat ini tidak ada informasi dan penjelasan yang utuh dari Pemkab Cianjur siapa saja yang mendapatkan dana stimulan dari Presiden untuk perbaikan rumah yang terdampak gempa. Selain itu, warga juga mempertanyakan potongan dana stimulan tahap 1 untuk perbaikan gempa oleh aparat desa Sujaratu Kecamatan Gekbrong sebesar Rp250.000. Jujur, saya itu kurang puas. Kenapa? Karena si pemilik kebijakan yang bisa mengeluarkan kebijakan, yaitu Bupati Herman Suherman, tidak keluar. Kita capek berkuar-kuar dari kemarin sampai sekarang, tapi perbaikannya belum kunjung tiba. Sebagai contoh, kita minta kepastian korban akan mendapat bantuan seperti apa dan kapan bantuannya turun. Sampai sekarang enggak. Terus, eksekutor yang menangani pun kita susah diakses. Padahal eksekutor terendah itu seperti pemerintah desa, kita tanya nggak tahu apa-apa. Mungkin itu yang melemahkan kita. Dan kita bertanya-tanya, seperti kita dikasih harapan palsu. Selain itu, ada juga mekanisme pencairan yang menjelimet. Ayah saya di Gekbrong mendapat bantuan stimulan dengan anggaran 10 juta. Tahap pertama alhamdulillah cair. Tahap kedua karena banyak administrasi dan lain sebagainya, akhirnya dimanfaatkan oleh pemerintah desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong dan dimintai anggaran untuk surat pertanggungjawaban atau SPJ senilai 250.000. Buktinya ada berupa kwitansi dan diterima oleh pemerintah desa, diterima langsung oleh bendahara desa, stempel basah. Dan saya laporkan hari Senin kemarin ke Kejaksaan, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut kepada Bapak Bupati selaku eksekutor pemerintah Kabupaten Cianjur agar sadar bahwa bencana ini bukan berkah. Bencana ini adalah pukulan bagi kami. Dan dia sadar bahwa kami itu butuh dan dia harus hadir karena dia itu pemegang kebijakan. Menanggapi tuntutan dan pengaduan warga, Pemkab Cianjur menyatakan pihaknya terus berupaya memproses data penerima dana stimulan gempa sesuai dengan verifikasi di lapangan. Jadi ini juga akan kita progresnya akan kita lihat itu semua karena kan dari mulai tahapan 1, tahap 2, tahap 3 ya kalau memang tadi teman-teman bilang dari Cederang memang belum dan itu akan baru masuk kita ke dalam progres tahap yang ketiga dan itu akan kita sampaikan juga BNBA-nya ke masyarakat yang ada provinsi secepat mungkin sekali lagi. Kalau berbicara waktu kapan itu saya takut salah. Ya, kalau berbicara tanggal sekian, tapi kita akan berusaha secepatnya. Pak, tadi menurut yang kita juga ya seolah jadi untuk tahap berikutnya itu mereka bilang dipersulit. Ini tanggapan dari pemerintah? Sama sekali tidak akan dipersulit. Kita akan berbicara sesuai dengan data dan fakta yang ada. Ya. Tidak ada kata mempersulit di sana. Cuman kita akan validasi agar data itu tepat sasaran, bukan untuk mempersulit. Ketika ada misalkan data yang kurang tepat, itu kan kita lengkapi dengan fakta dan data yang ada. Sebelum diterima oleh jajaran Pemkab Cianjur, warga korban gempa yang berunjuk rasa sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas polisi dan Satpol PP saat memaksa masuk ke halaman pendopo Pemkab Cianjur. Pengunjuk rasa juga melakukan sholat gaib untuk korban gempa dan mendoakan kejujuran pemimpin Cianjur serta melakukan orasi secara bergantian.
Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, kita beralih ke informasi lain. Untuk mengantisipasi krisis pangan, Pemprov Jawa Barat membuka pusat distribusi pangan Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta. Tempat ini akan menyimpan cadangan pangan Jawa Barat untuk digunakan menstabilkan harga. Terobosan dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengantisipasi terjadinya rawan pangan. Pemprov membuat pusat distribusi pangan Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta. Pusat distribusi ini nantinya akan menghimpun informasi sekaligus cadangan pangan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengintervensi pasar jika terjadi gejolak harga yang tidak terkendali. Gudang pusat distribusi nantinya akan terus dikembangkan dengan luas mencapai 6 hektar, sedangkan pengelolaannya akan dilakukan oleh BUMD khusus yang akan dibentuk. Hari ini Jawa Barat pertama di Indonesia punya pusat distribusi provinsi ya. Nanti semua pangan-pangan yang jadi kebutuhan warga, cadangannya kita simpan di sini. Kalau ada kenaikan harga di pasar-pasar di sebuah daerah di Jawa Barat, maka tim quick response-nya kira-kira begitu ya, itu datang dari pusat distribusi provinsi. Sehingga kenaikan yang tidak wajar di sebuah wilayah bisa kita intervensi oleh negara dengan ini. Dulu kita tidak punya, jadi bingung kan, harus telepon pemilik suplai makanan yang ngalobi-lobi ariu. Kalau gini mas saya gubernur tenang, karena punya gudang yang isinya segala rupa. Walaupun baru 10%-nya ya, nanti suatu hari ini ada 6 hektar total, maka semua jenis sembako ngumpul di sini, tidak untuk dikomersilkan, tujuan utamanya lebih untuk menstabilisasi, sehingga di Jawa Barat mulai kenaikan-kenaikan yang meresahkan ibu-ibu seperti yang terjadi selama ini. Saya kira itu akan dikelola oleh BUMD kami, Agro Jabar, nanti bekerjasama dengan semua pihak sesuai dengan tupoksi. Di Bulog seperti itu, penyerapan ke petani juga? Fungsinya macam-macam, bisa seperti Bulog, bisa juga seperti badan pangannya, karena mendeteksi kenaikan harga oleh sistem komputer melaporkan lampu kuning, lampu merah, segera stop. Jadi kombinasi. Ya, ratusan warga mengikuti pemberian vaksinasi booster kedua yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bogor di sebuah mal. Antrean ratusan warga tampak saat mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap booster kedua di sebuah mal yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bogor. Mayoritas peserta vaksinasi adalah pekerja yang diwajibkan oleh pimpinan tempat kerjanya. Selain upaya menjaga kondisi kesehatan, dengan vaksin ini warga bebas melakukan perjalanan tanpa batasan. Pemerintah Kota Bogor menyediakan 7 sentra vaksinasi booster kedua bagi masyarakat di atas usia 18 tahun sesuai kebijakan pemerintah pusat yang berlaku sejak 24 Januari 2023. Vaksin keempat, booster kedua ya tadi. Ya. Bu, ini sudah booster kedua ya? Iya. Gimana antusiasnya seperti apa sih untuk mengikuti booster ini? Ya aja sih, biar karena ini tuntutan kerja juga ya kan, jadi haruslah. Oh, diwajibkan juga dari kerjaan ya? Sama juga saya vaksin keempat ya, booster kedua. Begitu antusias Anda mengikuti, kenapa tuh Pak? Satu sisi emang tuntutan kerjaan juga, ya kedua emang kita butuh lah, nanti kan kalau kemana-mana biasa kita sekarang langsung update ya, artinya pasti bakal ditanya. Artinya terpantau ya? Betul, saya mau daripada pusing pengen sekarang aja deh.